Halo, selamat siang untuk kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Mevi Anantasnae, NIM 1420121033R. Prodi S1 Keperawatan, kelas KPN 21, mata kuliah Kewarganegaraan. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Dosen pengajar Otniel Bregur, S.Sos MKes. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu negara hukum, hak asasi manusia, dan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Materi pertama yang akan saya bahas pada siang hari ini yaitu pengertian dan ciri negara hukum. Pengertian negara hukum. Negara dalam pandangan teori klasik diartikan sebagai suatu masyarakat yang sempurna atau a perfect society. Negara pada hakikatnya adalah suatu masyarakat sempurna yang para anggotanya menaati aturan yang sudah berlaku. Suatu masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki sejumlah kelengkapan internal seperti adanya penghargaan nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan masyarakat itu. Dalam perkembangannya, teori klasik tentang negara ini tampil dalam ragam formulasinya. Misalnya, menurut tokoh Socrates, Plato, dan Aristoteles, munculnya ragam konsep teori tentang negara hanya karena perbedaan cara-cara pendekatan saja. Teori klasik tentang negara tersebut mendasarkan konsep masyarakat sempurna, menginspirasikan lahirnya teori modern tentang negara, kemudian dikenal istilah negara hukum. Istilah negara hukum secara terminologis terjemahan dari kata Rechtsstaat atau rule of law. Di Indonesia, istilah Rechtsstaat dan rule of law diterjemahkan dengan istilah negara hukum atau Winarno 2007. Pengertian negara hukum selalu menggambarkan adanya penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah dan unsur-unsur lembaga di dalamnya menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang beragam atau berlaku menurut Mustafa Kamal 2003. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum atau supremasi hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Yang berikut yaitu ciri negara hukum. Konsep negara hukum berkembang pada abad 19 cenderung mengarah pada konsep negara hukum formal, yaitu pengertian negara hukum dalam arti sempit. Dalam konsep ini, negara hukum diposisikan ke dalam ruang gerak yang peran dan kecil dan sempit. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau Rechtsstaat, yaitu yang pertama, HAM terjamin oleh undang-undang. Yang kedua, supremasi hukum. Yang ketiga, pembagian kekuasaan atau trias politika demi kepastian hukum. Yang keempat, kesamaan kedudukan di depan hukum. Yang kelima, peradilan administrasi dalam perselisihan. Yang keenam, kebebasan menyatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi. Yang ketujuh, pemilihan umum yang bebas. Yang kedelapan, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang berikut yaitu makna Indonesia sebagai negara hukum. Bukti yuridis atau keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material tersebut harus dimaknai bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dinamis
atau negara kesejahteraan yang membawa implikasi bagi para penyelenggaraan negara untuk menjalankan tugas dan wewenang secara luas dan komprehensif. Dilandasi ide-ide kreatif dan inovatif, makna negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif, dan prosegif. Akomodatif artinya mampu menampung kegiatan atau keinginan masyarakat yang dinamis. Yang berikutnya yaitu negara hukum dan hak asasi manusia. Dimanapun suatu negara hukum, tujuan pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi persyaratan bagi tersenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan demokratis. Dasar filosofi perlunya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah bahwa hak asasi manusia menjadi hak dasar kodarti atau kodrati setiap orang sejak berada dalam kandungan dan ada sebagai pemberian Tuhan. Negara wajib melindunginya. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Pembahasan selanjutnya yaitu kita membahas mengenai wilayah sebagai ruang hidup. Setiap bangsa mendapatkan anugerah Tuhan berupa alam dengan segala isinya, yang berbeda antar satu wilayah dengan wilayah lain. Demikian pula manusia sebagai ciptaan yang maha kuasa diberikan dengan akal budi yang mewajibkan untuk mengarungi samudra kehidupan ini dengan setia mengembangkan hubungan yang baik antar sesama lingkungan, alam, dan hubungan dengan penciptaannya. Yang pertama yaitu konsep geopolitik. Istilah geopolitik semula diartikan oleh Friedrich Ratzel 1844 sampai 1904 sebagai ilmu bumi politik atau politikat geografi. Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjana ilmu politik Swedia Rudolf Kjellén 1864 sampai 1922 dan Kari Haushofer 1869 sampai 1964. Dari Jerman menjadi geopolitical politik dan disingkat geopolitik. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo atau bahasa Yunani yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara. Dan teja yang berarti urusan atau politik, bermakna kepentingan umum warga suatu bangsa atau Sunarso 2006 195. Selanjutnya yaitu teori-teori geopolitik. Untuk lebih memahami konsep geopolitik secara global, berikut ini adalah teori-teori mengenai geopolitik yang pernah ada di dunia. A. Teori geopolitik Friedrich Ratzel. B. Teori geopolitik Rudolf Kjellén. C. Teori geopolitik Karl Haushofer. D. Teori geopolitik Harold Mackinder. E. Teori geopolitik Alfred Thayer Mahan. F. Teori geopolitik Giulio Dold, William Michael Sarvecki, dan J.F.C. Fuller. Yang ketiga, paham geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik
atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik atau kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah, atau teritorial dalam arti luas suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu negara. Berikutnya yaitu wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata mawas yang berarti memandang dan meninjau atau melihat. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti diapit di antara dua hal. Istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Faktor kewilayahan yang mempengaruhi wawasan Nusantara. A. Asas kepulauan. B. Kepulauan Indonesia. C. Konsepsi tentang wilayah Indonesia. D. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE. E. Karakteristik wilayah Nusantara. F. Perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Selanjutnya yaitu wilayah Indonesia. Wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta untuk penataan ruang wilayah Presiden Republik Indonesia. Berikutnya yaitu batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Dalam negara kepulauan diterima asas bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan negara Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan. Yang pertama, wilayah daratan. Wilayah daratan adalah daerah di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu di dalam tanah permukaan bumi. Yang kedua, wilayah perairan. Wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Yang ketiga, wilayah udara. Wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan lautan atau perairan negara itu. Selanjutnya adalah unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Untuk lebih memudahkan peserta belajar dalam mengidentifikasi pokok-pokok pikiran yang penting mengenai wawasan Nusantara, maka dapat dikategorisasikan dalam 3 unsur penting wawasan Nusantara, yaitu yang pertama, wadah, yang kedua, wawasan Nusantara, yang ketiga, tata laku wawasan Nusantara mencakup 2 segi, batinlah dan lahirlah. Yang keempat, implementasi wawasan Nusantara sebagai panca falsafah Pancasila dan pembangunan nasional. Yang terakhir yaitu penerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasinya. Penerapan wawasan Nusantara
Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa sampai dengan saat ini, problematika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak akan pernah berhenti dan malah semakin rumit dan kompleks. Kompleksnya, tantangan ini juga didorong oleh penetrasi globalisasi yang syarat dan nilai-nilai yang kadang bertentangan dengan kepribadian dan jati diri bangsa. Dalam keadaan demikian, dikhawatirkan terjadinya erosi kebangsaan, yaitu melunturkan semangat kebangsaan, rasa kebangsaan, dan jiwa kebangsaan, sehingga pola pikir, sikap, dan perilaku warga negara tidak lagi mengutamakan kepentingan bersama, namun lebih mengedepankan kepentingan golongan, bahkan kepentingan individu. Inilah sedikit materi yang saya bawakan pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat buat para penonton dan terima kasih.